Di dalam hutan angker yang penuh misteri, terdapat sebuah cerita yang mengisahkan petualangan tak terlupakan. Saya beserta teman-teman, dengan hati yang penuh penasaran, memasuki hutan tersebut untuk mencari keajaiban yang legendaris. Namun, yang saya beserta teman-teman temui bukanlah hanya keajaiban alam, melainkan juga pertemuan dengan siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, saya disclaimer dulu bahwa cerita ini berdasarkan pengalaman saya pribadi saat petualangan di hutan angker yang mungkin menimbulkan rasa takut dan ketegangan. Jangan mencoba untuk menjelajahi hutan tanpa persiapan yang memadai, pengetahuan yang cukup, dan pendampingan dari orang yang berpengalaman. Selalu menghargai alam dan menjaga keamanan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Sebelum ke alur cerita, teman-teman persiapkan diri, ambil kopi atau cemilan lainnya agar tidak tegang, dan matikan kompor bila Anda tadi menyalakannya. Yang belum mandi, yuk mandi dulu sebelum mendengarkan cerita kisah seru ini. Oke, lanjut ke cerita saat petualangan di hutan angker yang saat itu saya beserta teman-teman bertemu dengan siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Episode kedua. Petualangan di hutan angker bertemu dengan siluman babi hutan berwujud wanita cantik. Pada suatu hari, saya mendengar cerita tentang hutan angker yang berada di pinggiran desa, tepatnya di selatan desa. Menurut legenda masyarakat desa, hutan tersebut dihuni oleh siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik. Dengan rasa penasaran yang membara, saya memutuskan untuk memasuki hutan tersebut. Dengan membawa perbekalan lengkap, peralatan yang seadanya, dan semangat yang tak terkalahkan. Saat memasuki hutan, mulai berjalan yang dikelilingi rimbunnya pepohonan, semak belukar, dan pohon-pohon besar. Saya merasakan suasana yang berbeda. Udara dingin menyelimuti hutan, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Setelah berjalan cukup jauh, menuruni beberapa bukit dan melewati jalanan sungai kering. Karena memang musim kemarau sehingga sungai pun kering dan mudah dilewati. Saat melintasi arah sungai, melihat beberapa genangan air yang mirip dengan kubangan tempat mandi kerbau, sudah banyak yang kering. Pertigaan ini ya, satu arah kiri, satunya arah kanan. Yang kanan terhalang batu besar. Yang kiri ada batu besarnya juga. Ini pertigaan ya, tapi ada kebunnya. Pada saat di pertigaan sungai biasa orang desa sebut sebagai Sungai Tabrakan, di situ ada kubangan air yang cukup menarik perhatian saya karena bentuknya dan pemandangan yang berbeda dengan kubangan lainnya, yakni di sebelah kubangan itu ada batu besar lonjong tapi agak tipis seperti mirip tempat duduk. Saya bersama teman-teman kemudian berhenti sejenak untuk istirahat sambil bikin air kopi karena membawa peralatan wajan dan air. Saya pun mulai mengumpulkan kayu bakar dan membuat pawon, kompor Jawa, dari bebatuan, kemudian merebus air.
Sambil menunggu air matang, teman-teman saya pun mengambil momen yang ada di situ dengan memvideo karena pemandangannya yang dihiasi akar-akar unik sehingga sayang bila tidak diabadikan dalam video. Setelah air matang dan membuat kopi kemudian lanjut cerita-cerita bersama, namun tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara aneh mulai mendekati dan ternyata Aa. Saya melihat seekor babi hutan yang tampak berbeda. Babi hutan tersebut memiliki mata yang bercahaya dengan taring runcing yang seperti ada gelang cincin yang melingkari taringnya dan tampak lebih besar dari babi hutan biasa. Saya merasa ada yang aneh, dan perasaan saya mulai terfokus dengan apa yang diceritakan oleh banyak masyarakat sekitar. Akhirnya saya pun yakin bahwa babi hutan itu adalah siluman yang dicari-cari. Saya mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghampiri babi hutan tersebut. Namun, saya memperhatikan dari kejauhan. Babi hutan itu berubah wujud menjadi seorang wanita cantik yang sangat cantik dengan pakaian zaman dulu yang terselip selendang warna kuning keemasan. Wanita cantik itu memiliki rambut panjang yang berkilauan dan mata yang mempesona. Dan tanpa terpikirkan oleh saya ternyata wanita siluman tersebut mendekati saya bersama teman-teman, hanya saja teman-teman saya tidak dapat melihatnya. Wanita cantik itu memperkenalkan dirinya sebagai Sri Anggi. Kemudian duduk di sebelah temanku yang kebetulan dekat dengan batu besar di dekat kubangan air. Si wanita itu bertanya kepada saya, "Sedang apa kamu berada di sini dan mau apa di tempat ini?" Saya melihat ke arah teman-teman ternyata masih asik ngopi dan ngobrol sendiri tanpa memperhatikan saya yang lagi kebingungan dan sedikit gugup karena rasa takut keringat dingin pun mulai keluar. Karena tatapan wanita itu sangat tidak ramah. Saya pun berusaha menjawab dengan terbata-bata sambil gemetar bahwa saya datang hanya ingin membuktikan cerita dari masyarakat kalau di hutan ini ada penunggunya dan sembari menemani teman-teman ingin membuat video dan tidak bermaksud untuk merusak apa yang kami kunjungi. Setelah si wanita siluman itu mengetahui jawaban saya perhatikan raut wajah dan tatapan mulai berubah tidak seperti awal bertemu terlihat seperti tatapan marah. Kemudian si wanita cantik sambil tangannya sesekali dicelupkan ke kubangan air, kolam air. Dia menyampaikan bahwa tempat ini sebagai tempat pemandian teman-teman si wanita siluman itu sehingga menyarankan saya beserta teman-teman untuk segera pergi sebelum sang ratu mengetahui keberadaan saya di sini. Karena bisa saja membahayakan keselamatan saya beserta teman-teman karena tidak tahu maksud kedatangan ke tempat angker ini. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia bukanlah siluman, tetapi roh yang melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Sri Anggi meminta saya untuk membantu melindungi hutan dari ancaman manusia yang ingin merusaknya. Saya, yang terkesan dengan kecantikan dan kebaikan Sri Anggi. Saya pun mengiyakan setuju untuk membantu, sambil saya mengemasi peralatan camping dan memberitahukan ke teman-teman untuk segera pindah tempat. Alangkah kagetnya setelah saya kembali melihat ke arah wanita siluman itu sudah tidak ada.
Teman-teman saya pun bertanya kenapa cepat-cepat pergikan baru sebentar di sini? Saya pun jawab dengan alasan ada tamu saya yang dari jauh ngabari lewat telepon katanya datang ke rumah dan sekarang masih menunggu di rumah. Kami pun mulai berjalan pulang meninggalkan kubangan air yang katanya itu kolam air pemandian para siluman babi hutan. Selama dalam perjalanan, pikiranku meyakini bahwa di hutan juga ada kehidupan yang layaknya seperti kehidupan manusia, yang biasa diceritakan masyarakat sebagai penunggu hutan. Meskipun pada saat itu begitu menakutkan dan mendebarkan karena secara langsung berinteraksi ini membuat saya tertarik untuk berpetualangan di lain waktu. Karena dalam hati saya masih ada rasa penasaran, apakah dalam hutan angker itu hanya ada siluman babi hutan saja atau ada siluman lainnya. Begitulah kisah petualangan saya bersama teman-teman di hutan angker. Meski awalnya penuh ketakutan dan keraguan, saya berhasil menemukan keberanian dalam dirinya dan belajar banyak dari pengalaman tersebut. Kisah ini menjadi legenda masyarakat di desa saya dan menginspirasi banyak orang untuk melindungi alam. Mengapa saya begitu penasaran dengan hutan angker dan siluman babi hutan yang sudah banyak cerita di masyarakat? Saya begitu penasaran dengan hutan angker dan siluman babi hutan karena saya adalah tipe orang yang selalu penasaran dengan hal-hal yang diceritakan masyarakat khususnya tentang keunikan, mitos yang perlu pembuktian untuk bisa percaya tentang apa yang diceritakan itu. Dan saya sendiri bersama teman-teman suka mencari petualangan dan keajaiban di dunia. Saya merasa bahwa kehidupan ini ingin mengalami sesuatu yang luar biasa. Saat ini saya sudah mengalami hal luar biasa dari cerita tentang hutan angker dan siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik, ras. Saya merasa bahwa kehidupan ini ingin mengalami sesuatu yang luar biasa. Saat ini saya sudah mengalami hal luar biasa dari cerita tentang hutan angker dan siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik. Rasa penasaran dan keingintahuannya terpecahkan. Saya merasa bahwa bertemu dengan siluman babi hutan yang berwujud wanita cantik adalah pengalaman yang langka dan unik dari keajaiban alam dan makhluk gaib yang mungkin ada di dalam hutan tersebut. Bagi saya, petualangan semacam itu adalah kesempatan untuk menguji keberanian, menemukan diri sendiri, dan memperoleh pengetahuan baru. Jadi, penasaran dan semangat petualangan saya adalah faktor utama yang mendorongnya untuk menjelajahi hutan angker dan mencari siluman babi hutan, ingin merasakan sensasi yang jarang dialami oleh orang lain dan menemukan keajaiban di dunia ini. Saya ingin melihat sendiri keajaiban alam dan makhluk gaib di hutan angker bukan berdasarkan cerita karena saya memiliki rasa keingintahuan yang besar tentang dunia di sekitarnya. Bagi saya, alam adalah tempat yang penuh misteri dan keajaiban. Saya tertarik untuk menjelajahi hutan angker karena merasa bahwa di dalamnya terdapat kehidupan yang berbeda dan belum terungkap sepenuhnya.
Selain itu, saya juga tertarik dengan makhluk gaib atau mitologi yang mungkin ada di hutan angker. Saya memiliki keyakinan bahwa dunia ini lebih luas daripada yang terlihat oleh mata biasa. Saya ingin membuktikan keberadaan makhluk gaib tersebut dan memahami lebih dalam tentang kepercayaan dan budaya yang ada di sekitarnya. Dengan melihat sendiri keajaiban alam dan makhluk gaib di hutan angker, saya berharap dapat mendapatkan pengalaman yang mendalam dan pengetahuan baru. Saya ingin memperluas wawasannya tentang dunia ini dan memperkaya hidup saya dengan petualangan yang tak terlupakan. Dari petualangan ini terdapat banyak hal yang bisa kita pelajari dari keajaiban alam di hutan angker, di antaranya 1. Keanekaragaman hayati. Hutan angker seringkali menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang langka dan unik. Dari keajaiban alam di hutan angker, kita dapat belajar tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga ekosistem yang seimbang. 2. Ketergantungan manusia pada alam. Hutan angker menyediakan berbagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, seperti air bersih, kayu, dan obat-obatan alami. Dari sini, kita dapat belajar tentang ketergantungan kita pada alam dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 3. Kekuatan alam. Hutan angker seringkali memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti air terjun, gua, dan pemandangan yang memukau. Dari keajaiban alam ini, kita dapat belajar tentang kekuatan alam yang luar biasa dan menghargai keindahan yang ada di sekitar kita. 4. Kehidupan dan siklus alam. Dalam hutan angker, kita dapat melihat bagaimana siklus kehidupan bekerja dengan erat. Mulai dari tanaman yang tumbuh, hewan yang berkembang biak, hingga proses dekomposisi. Dari sini, kita dapat belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus alam. 5. Ketahanan dan adaptasi. Hutan angker seringkali menjadi tempat bagi makhluk hidup yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kita dapat belajar dari mereka tentang ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi lingkungan yang keras dan berubah-ubah. Melalui keajaiban alam di hutan angker, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, ketergantungan kita pada alam, serta pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan. Petualangan di hutan angker dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Ikuti cerita dari kisah pengalaman saya berikutnya dengan cara aktifkan lonceng semua dan membantu saya membuat cerita lebih menarik dengan like. Bila ada saran masukan atau kisah Anda ingin diceritakan pada channel saya ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe agar bisa mengetahui kisah cerita saya berikutnya. Terima kasih untuk semua yang sudah setia sampai dengan cerita ini berakhir. Jangan lupa untuk berusaha selalu beribadah untuk meningkatkan keimanan kita. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum.